Misalnya market itu jahat benar, tegal benar. Lagi jadi banyak tadi. Tes lagi, dites lagi. Konten. Saya kan saya tuh gini, saya tuh trading tuh mendominasi gitu. Nah, sebenarnya saya suka sharing tentang basecamp. Ini pengen jadi bulan cara forming yang kita lakukan. Udah terdengar, udah terdapat. Ya Pak, enggak Pak, belum nemu Pak, belum nemu Pak. Makanya belum hubungi Pak, belum nemu Pak. Iya Pak, iya Pak, belum nemu Pak. Ya. Iya Pak, tanggal 15 nanti Pak. Iya Pak, sampai tanggal 18. Iya betul Pak. Ya gitulah Pak. Oke Pak, siap Pak, siap. Oke Pak, oke Pak. Salam. Oke kita mulai ya. Boleh boleh mulai ya? Oke kita mulai. Ini kebetulan saya lagi ada di kelas, kemudian yang di materi di kita ini saya streamingkan buat ke teman-teman yang ada di Telegram, di grup Telegram Genesis 101. Kemudian terakhir tadi barusan kita bicara ini ya, balance, equity, free margin, margin apa margin, itu ada positive floating dan tangannya. Sekali lagi yang perlu saya ingatkan ya, saat lagi ada positive trading, equity adalah uang kita yang sesungguhnya. Nominal uang kita yang sesungguhnya itu adanya di equity. Jadi boleh aja sekarang terlihat balance 2069, tapi kalau kemudian di equity-nya angka 3-nya itu hilang, sisa 194,77, misalnya kalau pakai 0,1 atau 0,2 gitu ya, ini uang kita ya tinggal segitu, tinggal 194, sudah bukan 2000 lagi. Uang kita
faktanya adalah uang kita tinggal 194. Itu butuh pemikiran untuk mengamankan jumlah uang kita itu. Apakah mau di ya pasrah gitu. Banyak teman yang kemudian pasrah kalau udah kayak gitu kondisinya biasanya pasrah ya udah ada 2000 hilang sih 194. Atau ada juga yang masih tetap ngotot yang berusaha beranggapan uangnya masih 2000-an. Katanya equity adalah dana kita kalau kita lagi ada posisi. Kalau tidak ada posisi ya balance sama dengan equity. Nah ini saya lanjutkan ini tentang teori sederhana dari Dow teori. Dow teori tapi bagian sederhana. Kalau di Google ada yang bagian jelimetnya dan dia cenderung ke arah untuk teknikalis karena ini adalah dasar dari teori teknikal khususnya untuk pengamatan soal tren. Nah, saya hari ini saya nggak cerita soal Dow teori dalam tren, tapi Dow teori dalam psikologi transaksi. Yaitu yang pertama adalah average discounted everything. Kata si Dow seperti ini. Terjemahan bebasnya harga itu bergerak bebas. Harga bergerak bebas. Bisa kemana aja dia sebenarnya. Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya bergerak ke kanan. Monitor. Enggak ada arah lain. Ke arah kanan dia. Kecuali mungkin monitor kita balik, baru arahnya beda. Tapi harga selalu bergerak bebas. Harga selalu bergerak bebas. Kalau misalkan barusan dia turun, nggak ada aturan mengatakan 2 jam lagi dia naik, nggak ada. Dia bisa kemana aja, dia bisa lebih turun. Kalau misalkan dia rata-rata range hariannya 1.500 pips, 5 digit, 1.500 pips, lalu kemudian sekarang sudah 1.480 pips, 1.499 pips, ya satu pip lagi 1.500, kemudian kita bilang ini udah selesai, harusnya dia nggak lebih jauh lagi. Bisa jadi hari ini dia malah bergerak 3.000-an. Karena harga benar-benar bergerak bebas. Mana aja dia bebas, nggak ada aturan. Nah ini mesti disikapi dengan, yaitu kalau Anda mau serius trading, lakukan trading saat Anda siap trading. Siap bisa beragam, siap dari sisi uang, equity ya, ini siap. Jangan sampai begitu klik, not enough money, tidak seru banget tuh. Udah harganya lagi terus klik, not enough money. Pahit, sedih bener itu, pahit. Siap dari sisi waktu. Terus itu agak gemeteran Pak. Begitu Bapak ngeklik satu lot, klik, kemudian kita bilang, Pak jalan yuk. Nah, bingung deh. Memang bisa dipantau lewat Android. Tapi apa kita harus nyetir sambil ngeliatin MetaTrader kita? Bahaya Pak. Kalau supir biasa jadi pengendara mobil biasa atau pengendara motor biasa ya yang di samping dia mungkin GPS. Kalau dia trader bukan GPS itu MetaTrader. Itu bedanya antara pengendara biasa dengan trader ya. Kalau pengendara biasa paling sebel dengan lampu merah. Jadi kalau kena lampu merah tekan dong buruan deh. Kalau trader pengen banget lampu merahnya lama-lama biar sempet ngeliatin. Beda itu. Oke. Jadi harga dengan bebasnya harga ini kita mesti siap dari sisi uang, siap dari sisi waktu, siap dari sisi mental. Anda mesti siap rugi. Kalau Anda nggak siap rugi bahaya nih. Siap juga untuk untung, untuk dapat profit yang luar biasa. Jadi butuh siap apa aja lah. Pokoknya Anda harus siap. Kalau Anda merasa tidak siap, Anda ragu-ragu, mending nggak usah trading. Tinggalkan aja. Kan perlu kita ingat pasar buka 24 jam Senin sampai Jumat. Ya kalau sekarang kita lewati ya masih ada nanti gitu. Masih ada waktu lain, masih ada kesempatan akan selalu ada kan 24 jam 5 hari dalam 1 minggu, masa sih kita nggak bisa ngambil sekali pun nggak bisa ngambil. Makanya itu Anda mesti siap. Anda harus siap dulu. Kemudian yang kedua, price move in trend. Harga bergerak dalam trend. Kenapa dia dalam trend? Kata si Dow ini karena pelaku pasar adalah human, manusia. Dan manusia paling suka melakukan aktivitas bersama-sama. Ngebully rame-rame itu seru. Kalau ngebully sendirian nggak seru. Dibully rame-rame, pegel. Manusia itu suka bersama. Jadi tren. Nah, inilah yang kemudian yang harus dipelajari. Yaitu ada beberapa teman mengatakan, kalau mau profit, lu cari tren aja. Kalau ketemu trennya, profit deh. Trading, ikuti tren. Ya, temukan
Manfaatkan tren, jangan iseng melawan tren. Kemudian history repeated itself, sejarah akan terulang kembali. Kalau secara sisi teknikal ini artinya satu, yaitu nanti akan ada bentukan-bentukan yang terulang, maka Anda pelajari kejadian-kejadian masa lalu di chart itu untuk nanti ke depan juga dia muncul lagi, Anda bisa pelajari. Itu dibuktikan dengan kalau di candlestick kayak ada pola hammer, itu kan histori semua. Kalau hammer muncul nanti jadinya begini. Kalau di sisi psikologi, misal kemarin Anda rugi besar di hati. Kemarin itu histori suka repeated sendiri. Terulang lagi. Itu. Jadi jangan overconfident, jangan terlalu percaya diri kalau apalagi kau ingat kayaknya bulan kemarin saya sempat ruginya lumayan gitu. Hati-hati itu. Hati-hati. Histori akan terulang dengan sendirinya. Nah, ya, tapi juga jangan berkecil hati karena kalau kemarin dapat profit besar, kemarin histori. Dan histori akan terrepeat dengan sendirinya. Kalau kemarin bandel ya histori itu. Oke. Ini yang dua teori. Sebelum berlanjut, saya kasih satu quotasi ini. Kenal dong dengan ini. Bapaknya Angsa, anaknya Panda. Dia bilang seperti ini, nggak ada resep rahasia. Nggak ada resep rahasia. Kecuali kamu mau jualan, resep itu kamu rahasiakan. Walaupun sebenarnya resepnya nggak rahasia. Nggak ada rahasia dalam resep itu. Nggak ada unsur rahasia di resep itu. Jadi nggak ada rahasia. Dari sini baru saya bisa mulai ke saya pakai foto yang paling garang dari saya. Saya suka yang ini, saya ngeditnya susah. Editnya susah. Bagian 1. Kita mulai dari pembentukan dari candlestick. Sebenarnya candlestick ini ada salah satu jenis metode charting. Metode charting sendiri banyak ya. Yang dipakai di Amerika di awal adalah bar chart. Kemudian ada line chart. Ada lagi yang point and figure, ada kagi chart, ada tree line chart, rainbow chart, banyak sekali model chart. Hanya belakangan ya, enggak belakangan, yang lebih populer ini sejak mungkin karena lebih mudah, kesannya lebih mudah nggak berkesimpulan, kesannya aja mudah. Nah, ini kita bicara dulu dari pembuatan candlestick. Candlestick itu dibentuk dari harga open, harga high, harga low, dan harga close pada satu kisaran waktu. Dia waktu tertentu. Di candlestick kan menggambarkan, memberikan visualisasi harga, visualisasi pergerakan harga. Jadi, nah, candlestick dibentuk oleh harga open, harga high, harga low, dan harga close pada satu. Dia butuh 4 unsur data ini ya. Nah, di MetaTrader, MetaQuest menyediakan kisaran waktu dari M1 sampai M. Jadi M1 itu adalah 1 menit, M5 5 menit, M15 15 menit, dan seterusnya. Nah, kalau saya ngasih pengertian kayak gini deh, time frame atau kisaran waktu itu adalah jarak waktu antara harga open dan harga close. Jadi kalau dia M5 berarti open dan close-nya selisihnya 5 menit. Kalau M15 open dan close-nya selisihnya 15 menit. Nah, harga open dan harga close itu dia membentuk apa yang disebut sebagai body. Body dari candlestick itu dibentuk oleh open dan close. Harga open dan close membentuk namanya body. Kemudian harga high dan low membentuk bagian yang namanya shadow. Saya menggunakan istilah shadow. Mungkin kalau di beberapa buku, beberapa teman menggunakan istilah ada yang pakai tick dan wick. Saya pakai shadow aja. Jadi kalau harga rendah dia bikin shadow low, harga tinggi dia bikin shadow high. Kira-kira seperti ini. Di bagian bodinya itu bisa dibagi dua. Yang pertama kita disebut sebagai bullish candle yang dibentuk oleh harga open yang lebih rendah dari harga close. Dan ini memberi informasi kalau harga sedang bergerak naik.
Di charting saya biasanya menggunakan warna putih. Eh, Warna sendiri sih bisa di set, bisa diatur sesuai selera gitu ya. Cuma jangan kayak ngeping gitu deh kayak agak aneh. Terus satunya lagi adalah bearish candle. Bearish candle ini dibentuk oleh harga open yang lebih tinggi dari harga close. Tahu di sini memberi informasi kalau harga sedang bergerak turun di kurun waktu itu. Di kisaran waktu itu harga sedang bergerak turun. Jadi ada bullish dan ada bearish. Body untuk power. Pengertian power ini adalah mengenai pihak yang sedang mendominasi pergerakan saat itu di kurun waktu itu. Buyer atau seller. Bullish candle dia memberi informasi kalau buyer yang sedang mendominasi pergerakan. Karena buyer yang lagi mendominasi, maka dia akan memicu harga untuk terus bergerak naik. Karena dia mulainya dari posisi beli. Kalau posisi beli butuh harga yang naik untuk dapat untung. Jadi dia push harga. Jadi kalau kita lihat chart ini awalnya bodinya kecil-kecil nih, nggak ada, tiba-tiba besar, bullish, buyer, oh buyer yang lagi dominan. Bearish candle memberi informasi kalau seller yang lagi mendominasi pergerakan harga. Dengan memperhatikan body, kita sekilas, pakai kilas-kilas saja, karena salah satu keunggulan dari candlestick adalah warna. Jadi kalau di saat buyer lagi dominan, candle kita jadi putih. Jadi kalau lihat sekilas saja dia putih, terang, buyer lagi dominan. Belum detail ya, cuma lihat sekilas saja, buyer lagi dominan, harga lagi cenderung bergerak naik. Kalau kilas kita lihat chart kita rada gelap, bukan karena warna dasarnya gelap ya, tapi si candlenya ini didominasi oleh yang seperti ini, buat saya jadi gelap. Maka seller yang lagi dominan. Pemanjangan body, panjang pendeknya itu kan memberi sebenarnya seberapa besar sih kekuatan powernya, kekuatan buyer atau sellernya. Jadi kalau dia kecil-kecil, ya jelas powernya dikit. Besar, powernya banyak. Ini contohnya, power dari kecil-kecil, body yang kecil, dua body kecil bear terakhir itu, dua body kecil, kemudian tiba-tiba bear candle-nya membesar. Ini sellernya lagi rame. Hasilnya ya ada harga yang lebih, dia push lagi lower, dia push lebih rendah lagi. Kita bicara yang shadow sekarang. Kita bicara yang shadow. Shadow memberi informasi mengenai level penting. Salah satu level yang dimaksud level penting di sini adalah support dan resistance level. Shadow high dia kasih informasi tentang resistance level. Resistance level adalah bla 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 ini. Ada level di mana sellernya yang pikir ini harga udah tinggi, jadi ini ada tempat yang pas buat memulai posisi jualnya. Kemudian buyer pikir ini udah optimal karena dia udah belinya rendah ya, dia udah cukup tinggi untuk untungnya udah maksimal, udah optimal, dia nggak bilang maksimal ya, untungnya udah optimal nih, jadi boleh deh keluar deh, udah mengakhiri posisinya. Sehingga kalau ada resistan, ada shadow high, itu tempatnya sellernya muncul. Dan lihat ini dia lagi naik, ketemu ada shadow high, turun, ketemu shadow high, turun, ketemu shadow turun. To resist, menahan. Apa yang dia tahan? Dia nahan harga biar nggak naik. Shadow low kasih informasi tentang support level. Support adalah sederhananya dari tulisan yang panjang itu tempatnya buyer muncul. Support kan namanya support, dari kata to support gitu ya, mendukung, yang didukungnya naik. Kalau nggak didukung nggak naik. Tapi saya nggak mendukung Jokowi tapi Jokowi naik. Nggak nyambung ya, nggak nyambung. Saya mendukung penurunan harga BBM, turun. Turunnya dikit.
Shadow juga kasih informasi tentang potensial target movement, target potensial pergerakan selanjutnya. Shadow height kasih informasi target kalau lagi naik, target terdekatnya kemana, itu ke shadow height. Jadi misalnya ini lagi turun, kalau dia naik, ini shadow height jadi targetnya. Kalau ini naik, target pertama ada di shadow height, shadow height, shadow height, dan shadow height. Jadi seperti itu. Kalau saya garisi, tercapai semuanya. Jadi naik, nyampe shadow height, naik, nyampe. Ada shadow yang dikejar. Jadi kalau ditanya harga mau kemana sih, tinggal lihat sebelahnya shadow cari. Terutama yang panjang, shadow yang panjang itu sering jadi target pergerakan. Sering jadi tempat untuk target pergerakan. Jadi kalau misalkan Anda klik, Anda pas yang di bullish yang panjang ini di bawah, Anda klik buy, targetnya kemana? Anda lihat ada shadow high gitu dan targetnya. Kalau Anda nge-sell, berarti tinggal lihat, itu resiko terbesar saya ada di shadow itu. Kalau harga nyelonong situ, saya ruginya di shadow itu, saya rugi. Nah, shadow low kasih informasi target pergerakan bearish. Kalau harga lagi cenderung turun, target pergerakannya adalah shadow low. Seperti ini. Boleh bilang semuanya nyentuh. Lalu selanjutnya soal breakout, dan konfirmasi. Oh, silakan Pak. Saya balik lagi, saya balik. Bukan. Tinggi ya. Ya, oke. Jadi targetnya. Jadi target. Kalau kembali naik, dia jadi target, Pak. Kalau kembali naik, dia ya oke. Pas lagi harga itu naik sampai di titik tertinggi, sellernya nongol, ketekan gitu ya Pak, ketekan. Ya. Ini nih. Kan yang mana Pak? Tunjukin nih Pak. Oke. Yang ini ya Pak ya? Nah, ini. Oke Pak. Ini ya. Oke. Dia naik dulu kan Pak? Naik dulu. Oke. Ya, ini. Betul. Artinya gini, kalau candle yang ini nggak ada, maka kita bisa lihat kalau dia naik, targetnya ini Pak. Kalau dia turun, targetnya ini Pak. Lebih condong kemana? Belum tahu, karena baru muncul satu seller. Kecil pula lagi. Ya, belum tahu. Jadi kita mesti tunggu candle selanjutnya. Dan kecil lagi, ini menurun. Nah, ini baru powernya muncul ya Pak ya. Powernya baru muncul. Ya. Bapak lihat bodinya lagi Pak. Nggak, jadi kalau si shadownya cuma kasih levelnya aja. Ini kasih levelnya. Oke, ada lagi Pak. Kita ke ini deh, kita ke yang breakout dan konfirmasi. Break dulu nih, yang break. Karena biasanya suka berdebat soal break dan breakout. Kalau break seperti ini, jadi yang di sini kita lihat ini, kita lihat ada satu shadow high ya, kemudian harga ini tiba-tiba dia lewat.
tapi closingnya kembali berada di bawah dari dia udah nggak sabar Pak pengen ke yang lanjut. Tapi kemudian closingnya berada di bawah dari level yang ini ya Pak ya. Nah jadi dia di breakout itu di break nggak ada outnya. Ini cuma kasih tahu ada break high. Dia bikin high yang lebih high baru. Dia bikin high baru itu aja. Informasinya ada high baru dan kalau begini berarti kalau sebelumnya ini adalah level resistance yang perlu kita perhatikan, sekarang level resistance-nya pindah, nambah. Ada satu lagi kawan di sini. Ya. Jadi kalau sebagai acuannya yang awalnya acuannya adalah ini, acuannya pindah ke sini. Ini break high. Kemudian break low. Nah, ini ada low, wah, sampai kayak satu garis ya. Nyelonong satu low. Tapi closingnya balik lagi tetap di atas. Jadi dia cuma kasih tahu ini ada level support baru nih. Jadi artinya kalau yang sebelumnya ini cukup kuat ya, baik berapa kali nggak tembus-tembus, bukan nggak tembus, harga bertahan aja di situ. Dia mampu menahan harga, bahkan akhirnya dia kasih pantulan cukup kuat. Tapi kemudian di sini dia kasih informasi kalau ini ada satu lagi. Ini sebenarnya jadi supportnya benar ada di sini. Support yang perlu diperhatikan lagi ini ada di sini tambah break. Ini break. Jadi break itu yang ceritanya cuma menerobos high atau low. Satunya adalah breakout. Nah ini bodinya yang jelas-jelas nyelonong, nerobos low, nerobos high, bodinya. Jadi kalau begini kita perhatiannya lebih breakout lebih kuat ya. Kemudian selanjutnya adalah soal konfirmasi. Breakout butuh konfirmasi. Break low nggak butuh konfirmasi. Breakout yang perlu dikonfirmasi. Kenapa? Karena dengan breakout dia memberi informasi kalau level yang ini, level support ini udah gua jebol. Udah jebol dah. Udah nggak bisa dipakai lagi dah. Udah jebol. Iya bisa. Ya itu kemudian jadi kayak gitu ya. Kalau udah di break dia jadi berubah fungsi. Nah ini perlu dikonfirmasi. Yaitu ada candle yang bodinya tetap idealnya kayak gini. Bodinya berada di bawah body dari candle yang breakout. Idealnya. Kalau lebih ideal lagi warnanya sama. Jadi kalau yang nge-breakout adalah bearish, yang konfirmasi bearish juga. Kalau kemudian warnanya beda, karena mungkin beda, itu konfirmasinya lemah. Kalau ini misalkan jadi bullish, ini konfirmasi tapi konfirmasinya lemah. Artinya sebenarnya kalau kita mau masuk pun rada-rada cemas deh gitu. Karena artinya apa? Artinya masih bayarnya malah tiba-tiba nongol. Iya. Apalagi kalau kemudian ini kembali lagi dia badannya kembali ke atas dari level yang di breakout. Artinya breakoutnya tidak dikonfirmasi. Jadi mesti agak sabar. Oh ini kan saya cari yang mulus biar gampang. Jadi konfirmasi lebih idealnya kalau bodinya berada di bawah body dari candle yang nge-breakout dan warnanya sama idealnya. Tapi kalau tidak terjadi kondisi ideal, saran saya sih nggak usah diambil. Kebaikan. Ya, jadi sebenarnya dari sini ada beberapa model entry. Yang pertama itu disebut sebagai model entry on rejection. Rejection itu kayak gini. Dia udah ngelewatin, balik lagi ke bawah. Anda bisa sell di sini. Kemudian letakkan stop loss-nya di shadow high terdekat. Ini kalau ini kedekatan Anda bisa cari yang sebelah sini dikit gitu. Karena kalau stop loss kan kalau terlalu dekat tuh kurang perjuangan gitu ya. Kurang berjuang gitu. Terlalu cepat kena itu nggak seru gitu ya. Kalau kelamaan kena stres.
Ya pegel juga ngeliatin minus terus gitu kan. Lalu jadi itu on rejection, entry on breakout. Kalau mau yang ini Anda lakukan sama sih, entry-nya lakukan di menit terakhir dari time frame itu. Jadi memastikan kondisinya. Jadi kayak gini kan udah mau tutup, candlenya udah mau tutup. Anda masuk jadi udah kelihatan ya bodinya breakout. Jangan lakukan di tengah-tengah karena bisa terjadi ini bukan breakout. Balik. Jadi. Atau teman-teman suka bilang false breakout. Sebenarnya bukan false breakout. Kecepatan ngeklik. Cepat ngeklik. Atau juga sebenarnya bukan false breakout tapi breakout yang tidak dikonfirmasi kan bisa juga kayak gitu. Dia nggak false breakout. Ini entry on breakout, satunya lagi entry on konfirmasi. Lebih sabar lagi ya ini. Keunggulan dari yang entry on breakout adalah kita entry lebih awal. Oh di sini sebenarnya lebih tenang, cari ketenangan aja. Tapi lebih mendebarkan. Yang konfirmasi itu sebenarnya seringnya lebih mendebarkan. Kenapa? Karena kalau kayak gini selnya lebih rendah. Tapi seru Pak, yang mendebarkan itu seru. Seru dan saru gitu. Kemudian tren, ini yang kita perlu tadi kan ada di Dow yang kedua adalah price move in time, maka kita perlu pelajari soal tren. Di Dow itu hukum Dow lebih lengkap lagi sebenarnya, dia ada yang tren major, tren minor. Saya nggak itu kan bisa di Google ya, kita bisa pelajari gitu. Saya yang umumnya aja. Tren itu adalah sebuah kondisi di mana harga cenderung bergerak dalam satu arah. Gerak. Jadi ya arahnya cuma ada dua, kalau nggak turun ya naik, maka trennya cuma ada dua, tren turun ataupun tren naik. Satunya lagi non trend, datar deh. Lalu yang perlu dicatat ada tren di semua time frame. Karena bisa terjadi kondisi di mana tren di 5 menit dengan tren di 30 menit nggak sama. Jadi yang di sini yang saya sampaikan soal cirinya aja deh. Kenali cirinya kita jadi tahu kan trennya apa. Tren turun. Kebetulan juga lagi jadi tren karena beberapa hari ini semuanya lagi turun. Cirinya yang pertama shadow high-nya terus turun. Shadow high-nya semakin lama semakin rendah. Kemudian shadow low-nya juga semakin rendah. Dan dominasi bear. Candle-nya lebih dominan. Jadi kalau iseng-iseng dihitung, secara jumlah pun bear-nya lebih banyak. Bear-nya lebih banyak. Itu trend down. Satunya trend up. Kita perhatikan ini aja. Shadow high-nya makin tinggi kah? Kalau makin tinggi itu satu ciri dari trend up. Kemudian apakah shadow low-nya juga ikut meninggi? Itu berarti dua ciri deh. Kalau kemudian warnanya juga dikuasai bullish ya trend up. Habis. Boleh Pak. Ya. Yaitu dia tiba-tiba kehilangan salah satu dari 3 cirinya. Cirinya kan shadow high-nya makin turun atau makin rendah atau tidak gitu kan untuk trend down-nya. Terus shadow low-nya makin rendah atau tidak. Kemudian dominasi bearish atau tidak untuk trend down. Bila kemudian shadow high-nya juga lebih tinggi, udah ada satu ciri kecil mungkin trend down akan berakhir. Saya pakai yang mana ya? Saya Oh, di time frame yang kecil bisa kelihatan kayak gitu. Kalau di time frame yang besar, sebenarnya nih daily. Ini tren banget. Ya kan? Anda lihat, Anda perhatikan shadow. Nah, shadow high-nya makin rendah ya. Shadow low-nya juga. Sampai di sini, shadow high-nya berubah. Sampai di sini, ini nggak beraturan nih. Ini
di kelompok ini trennya jadi tanda tanya. Tapi kemudian begitu dia mulai lagi, nah sekarang jadinya kita bisa lihat ini shadow height-nya. Jadi checkpoint yang kita lihat shadow height ini bandingin dengan ini lebih rendah ya, bandingnya lebih rendah. Shadow low-nya yang ini dengan ini lebih rendah. Kita nggak bisa bandingkan ini ya. Jadi yang ini cuma sekarang jadi target pergerakan. Nah sekarang kalau kita lihat secara umum, wih ini turun nih, lagi turun banget bahkan. Nah, lah suaranya hilang. Ada kok suaranya. Nah, sekarang saya 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 kan lagi sambil streaming nih. Saya tampilkan ya. Ini adalah teman-teman yang tadi di pertanyaan tadi itu ada yang jawabannya kenapa sih trading forex? Ada yang jawabannya karena nyari. Nah, ini saya nunggu mereka nanya deh. Bisa duduk dulu sebentar, pegel. Kan silakan. Sambil kita kalau ada peluang kita ngeklik gitu ya. Kalau Pak Dewa langsung seneng gitu ya. Contohnya kan tadi kan hype-nya sebelumnya juga sistemnya banyak banget nih. Jadi dia lagi untuk pound sterling yang menarik ini nih tadi gara-gara ada nasabah yang nanya soal pound sterling, saya tertarik dengan time frame monthly-nya yang menarik buat saya jadinya. Kenapa? Karena kita lihat ini harga sekarang dekat dengan low tahun 2014 ya, tahun 2014. Kemudian kalau bulan kemarin ini saya ada tarik karena yang menarik kan dia sempat berhenti di sini, dan sempat berhenti di sini. Saya tarik garis horizontal line di sini, ini jadi kayak support ya, support. Nah ini ada satu support yang udah break. Jadi bulan ini kalau dia lanjut turun, bulan ini adalah bulan dimana dia akan memberi konfirmasi apakah ini beneran breakout, konfirmasi breakout dari sini. Kalau bener nih targetnya ini kali ya 42, 1,42. Sekarang 1,47 lumayan ya. Wah, ada tim viewernya hilang. Aduh, sedih banget itu. Ini yennya sekarang yang menarik. Sekarang menit 48.
Ih, sudah. Ih, betul. Jadi kalau kita lihat, dia punya resistance level di sini kan, 30 menit. Time frame 30 menit, sekarang 49, 10 menit lagi ya, 10 menit lagi candlenya di close. Kalau kalau mau mau entry on breakout, jadinya ya nanti 59 kalau nanti 59 baru kan masuk. Tapi dia mesti tetap begini. Kalau nanti 59 closingnya di bawah dari resistennya saya tarik dari ini. Kalau nanti closingnya masih di bawah ini berarti kan nggak breakout, nggak break high. Kalau itu kalau break high nggak jadi deh. Jadi deh. Trennya sih masih up ya. Saya menarik iya. Eh? Wih, mantap. Wih, kenceng tuh. Kenceng ya. Nah, ini entry-nya on breakout kalau ke mantap. Mantap. Aman dah. Dia nggak kayak saya, Pak. Kalau saya kan main geser dia. Dia nggak geser. Oh, GU 15 confirm breakout. Oke, nggak di fail. Partnya oke. Oke, pon 15 menit. Yang menarik perhatian tuh ini ya. Saya tadi kan kayak gini. Nah, breakout confirm balik lagi deh sekarang. Iya, ini breakout. Sekarang mau di breakout lagi. Mau di breakout lagi. Iya nih, mau balik lagi ya.
Jadi kalau gitu kita nyerah deh Pak. Kalau gini saya nggak mau masuk Pak. Mau masuk, Pak. Kan artinya jadi bayarnya muncul tuh. Ya, ya gitu deh. Gitu deh. Bisa banyak, Pak. Bisa banyak. Kadang-kadang bisa juga dia ngelompok di sini ya. Panjang gitu, dia ngelompok gitu panjang. Jadi bengong, diam gitu kan. Iya. Ya. Nah itu kita tunggu, Pak. Kita tunggu aja, Pak. Dulu sideway dulu, Pak. Sekarang sideway. Tapi ini dia turun kan, dia masih turun ya Pak, yang melengkung turun. Saya sebenarnya nunggu dia, kalau gini saya nunggu dia jatuh lagi aja deh. Tapi kalau mau masuk udah lumayan, udah menarik Pak. Ini kan kalau baca bukunya Steve Nissen kan, ada pitching pattern nih Pak. Supportnya juga bagus nih kalau pakai, ada yang suka pakai teori pin bar gitu ya Pak ya. Nah, ini menarik nih. Ada hidung Pinocchio-nya ada nih. Cuma ini kalau kalau dia jadi agak agak full gitu bodinya, kayaknya menarik. Iya, kayaknya. Mungkin ini efek banyak yang doain dia naik kali Pak ya. Nah, itu besok saya eh, Jumat nanti Pak, pas lagi payroll saya bahas itu. Iya dong. Dia akan turun. Pelan-pelan dia turun. Ya, mengarah ke turun. Pelan-pelan akan turun gitu, Pak. Jadi kalau ada beberapa pendapat, ada yang bilang kalau fundamental cenderung agak panjang. Maksudnya kita kita cenderung responnya kalau buat buat beberapa waktu ke depannya tuh jauh banget gitu, Pak. Ya, lamban, Pak. Nah, saya cenderung kayak gini kalau di pemahaman saya fundamental itu bagusnya untuk ngasih ngasih jawaban soal kenapa sih kok dia turun 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 gitu kan. Ya udah sederhananya data ekonomi lagi buruk deh. Nah, kalau kalau mau entry soalnya begini, kadang-kadang kan suka suka jadi perdebatan mana sih yang lebih bagus, fundamental kah, teknikal kah? Agak agak unik sih, bagian besar teman itu kan akan belajar teknikal. Jadi kita belajar indikator, belajar sistem, belajar bahkan IE, bikin-bikin robot itu kan teknikal semua itu, Pak. Bau-baunya teknikal. Di saat kita gagal di teknikal, kita kemudian bilang ini pasti karena fundamental gitu. Kalau fundamental kita tradingnya begini, Pak. Iya, Pak. Kita kalau fundamental kan isinya kan berita semua, Pak. Jadi kita nggak, kalau ada grafiknya itu berarti teknikal. Kalau fundamental ngeliat ini aja, jadi baca berita ini eh, dolar Australia turun, ya udah ini sell. Ngeri. Ya, yang membanggakan fundamental kemudian akhirnya menyerah dan
dia harus begini. Nah, jadi kalau menurut saya ada bagusnya kita juga, kalau bapak menguasai teknika, ada bagusnya dapat yang kenapa. Jadi hati ini tenang gitu kan Pak. Oh ya, dia dia jatuh karena si Yellen begini 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 begini. Harus diolah Pak. Yang kemudian juga sering bikin bikin frustasi adalah kita itu maunya data rilis, begitu data dirilis, respon jelas. Kita maunya begitu kan Pak, saklek gitu loh. Data Amerika bagus, dolar kuat, beres. Konseling langsung jatuh, euro langsung jatuh. Nah tapi di faktanya kan begitu, data Amerika bagus, semuanya pada sideways. Semuanya nggak jelas. Iya, jadi nah itu kan yang bikin kita kemudian males gitu loh Pak. Nah kayak gini nggak jadi nih. Kenapa? Karena bodinya kan kecil ya. Jadi powernya nggak ada. Buat saya powernya nggak ada. Belum menarik saya untuk ngebuy. Ngeselnya karena ada bullish nih. Untuk ngebuynya bayarnya masih dikit Pak, limited Pak. Oh, Fibonacci. Kalau enggak, kalau saya ukurnya kayak gini Pak. Pertamanya saya Fibonacci itu menurut saya bagusnya di koreksi, correction. Jadi misalnya kayak gini, lagi turun, kemudian dia naik, kita mau tahu dia eh, naiknya itu jadi kita bisa lihat kalau ini ada tren turunnya dikoreksi sampai 61,8% lewat gitu ya Pak. 8% lewat, kemudian iya Pak, turun, kemudian lanjut turun. Kalau proyeksinya sejauh mana, Bapak bisa pakai Fibonacci expansion. Jadi Bapak nyampe tuh Pak. Ini targetnya dia. Target dia pertama yang ini di sini target pertamanya. Selanjutnya di sini. Targetnya nyampe nih. Ya, extension. Extension untuk targetnya. Fibonacci untuk retracement untuk koreksinya, extension buat target ya Pak. Nah, turun lagi. Jadi gini aja Pak. Jadi kalau sekarang ini jadi resisten. Kalau Bapak mau masuk sekarang, Bapak tinggal ukur yang ini. Bisa keluar nggak gitu ya gitu ya gitu. Kalau nggak bisa, jangan. Jadi kita pakai yang ini. Tadi kursor saya. Kalau kita mau masuk, kita tinggal ini ada shadow high-nya kan jadi resisten. Shadow low-nya jadi support plus jadi target si bearish ini. Nah, kita tinggal ukur. Kalau kita ngeklik sekarang nih, kalau kita ngeklik di candle ini, cukup nggak? saat saat harga cuma nyentuh ini, cukup nggak? Kita bisa keluar nggak? Kalau masih bisa keluar, ikat aja Pak. Ikat aja. Iya. Tapi kalau gini kan mendebarkan, ini jaraknya deket, maka lebih coba ya.
Masih lumayan lah bisa. Bisa sih dapat sih. Bisa sih dikurangi komisi cukup nih. Cukup. Ya. Juga Bapak hitung kalau kemudian misalkan maka kan kita siap-siap ini jadi tempat stop loss terdekat ya Pak ya. Stop loss terjauhnya kita siapin juga. Misal di sini. Boleh di sini ya. Kenapa saya pakai yang di sini? Karena tuh kayak 2 kali ya Pak ya. Kita bisa ukur ini. Misal di sini deh kita masuk stop lossnya. Ya itu resiko. 6. Nggak worth it ya Pak. Kalau masuk nggak worth it Pak. Nggak worth it. Karena peluangnya itu tipis ya Pak, peluangnya tipis. Wih. Nah, kan kalau gini nggak termasuk Pak jadi. Jadi kalau ke, saya menggunakan jam itu gara-gara ngeliat ini, disiplin dengan ini, jadi selamat dari godaan. Kadang-kadang kita lihat dia kencang banget, jadi kita takut ketinggalan gitu kan Pak. Langsung hajar, blok. Taunya dapat di antar, dapat buy di sini, oleh spread di sini kali ya. Terus harganya narik cuy. Teganya gitu harga kita kayak tahu-tahunya gitu. Itu sakit Pak itu. Udah bukan cuma sakit mata nih Pak. Jadi saya cenderung, nah saya pakai timenya Pak. Saya masuk jadi di eh, yang saya gunakan yaitu saya entry di closing candle. Eh, saya juga setengah nggak sabar jadi saya masuknya di 1 menit menjelang candle di closing. Nggak juga 1 menit 1 detik nggak deh. 1 menit aja lah. Iya. Iya, karena ini kan kayak gini dia terlalu kencang kan. Kalau kencang kayak gini, bisa jadi orang lihat udah tinggi, yang ngebuy juga keluar kan. Yang coba-coba spekulasi sell dia masuk terus ambil dikit aja udah keluar. Nah, gini deh jadi. Terus kita yang yang panik langsung ngeklik, bek, dah, pusing deh. Pusing deh kita deh. Iya, jadi nggak menarik karena itu tadi rewardnya kecil. Data euro bagus, euro terjun. Oke, kita lihat. Iya, kalau yang ini kayak ini ada yang nanya kan seperti ini. Kalau break satu warna tapi candlenya kecil, konfirmasi nggak? Masih konfirmasi. Cuma lebih lemah. Mau masuk ya nggak apa-apa. Tinggal kembalikan kalau keputusan entry-nya kan lagi-lagi kan kita kaitkan dengan risk reward-nya. Biasa aja. PMI-nya jadi nih di mana buruknya sebentar. PMI-nya justru naik 54 poin. PMI-nya bagus nih. Tapi PMI yang bagus bisa bikin euro turun. Bentar lagi udah. Saya tunggu kalau nggak ada kalau ada pertanyaan lagi kita udah ya, udah aja kali ya. Ini udah. Oh, silakan Pak, silakan Pak. Silakan.
lepas locking. Nanti Pak kita ajari Pak. Itu basic strategi Pak ya nanti Pak. Dia balik. Iya pakai divergen bagus. Tapi intinya dia nunggu di balik. Oke ini streamingnya saya akhirin dulu ya. Kayaknya juga nggak ada pertanyaan yang luar biasa, jadi streamingnya saya akhirin dulu. Oke, terima kasih semuanya.